Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, bagaimana itu caranya orang husu? Apakah husu itu sholat tidak ingat apa-apa? Kalau husu tidak ingat apa-apa, bukan sholat namanya, pingsan. Bagaimana caranya husu? Tata cara agar kita bisa husu. Pertama, usahakan ketika kita mau sholat, pakailah baju yang indah. Itu surah Al-Jum'ah jelaskan. Kau datang ke masjidku, lo ko masigiku mas sempajang, pakai kau baju makesing. Pakailah baju yang indah, bukan yang mahal, tapi yang indah. Tapi apa yang terjadi di antara kita? Mau ketemu wali kota, ngaling ngasing baju baru. Kalau perlu parfum palsu poin na pakai. Pinjam sepatunya temannya, nah pinjam dasinya temannya, sampai ketemu wali kota, nah cium tangannya itu wali kota, padahal baru tanda tangan korupsi. Tuh, sekalinya mau datang ke masjid, pakaian ala kadarnya. Itu tonna pakai main basket, itu tonna pakai kencing berdiri poin. Masih ada satu tetes nadatik saja masuk di sini. Coba baju yang sudah 3 hari tidak dicuci dia pakai, kemudian celananya ada tetesan kencing, lalu dia datang menghadap kepada Allah. Gimana kita mau husu? Begitu kita sholat, baju yang kita pakai tadi main futsal 2 hari sudah ada jamur, begitu angkat takbir baru nih gatal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Mana koci ton tarana. Maka ketika mau husu, salah satu kiat pakai yang indah, bersih, dan yang paling penting pakailah baju yang kita yakini halal. Kalau baju korupsi, baju sogok pilwali, pilih baju baru. Berapa suara? 5, aman. Tanam lagi pak. Begitu ada yang kasih limbi, nah lupa aman. Baju sogok seperti ini dipakai sholat, nakakalaki ki malaikat, nah lu kasihan deh lo. Maka begitu mau datang ke masjid, lihat dulu, pandang dulu, nih sarungku halal atau tidak, nih bajuku halal atau tidak, jam tanganku ini halal atau tidak. Termasuk bapak ibu barangkali waktu menjabat banyak duitnya dia ganti giginya, gigi palsu hasil korupsi. Maka begitu mau sholat, buka dulu gigi palsunya. Termasuk emas. Nah, pakai yang bagus, yang rapi, yang indah, yang halal. Berikutnya, yang kedua, cara kedua supaya kita bisa sholat. Ketika wudhu, perhatikan tata tertib dan rukun-rukunnya. Ingat, ketika kita mau berbuat baik, setan mulai kepanasan. Ayalah salat, setan sudah mulai. Nah sebar pasukannya. Sebentar pi, jangan pergi masjid, masih lama, duhur sampai jam 3, dekadang pakai jam 3 ke sholat. Setan mulai masuk. Anggaplah begitu azan langsung kita tinggalkan tempat menuju ke tempat sholat. Jangan pikir setan putus asa, tidak. Nagoda ki lagi. Gimana caranya? Nagoda ki supaya main-main ki wudhu. Wudhunya bagaimana? Sambil terima handphone, nah simpan di telingana sambil berwudhu. Begini caranya. Yo, berapa kan menjual kangi? Nggak bisa kurang-kurang itu sekali. Itu wudhu sambil nelpon. Siapa ajar ki begitu? Ada yang lebih parah, menyanyi sambil wudhu. Pulang-pulangku berbadan 2. Itu kalau kita mau khusyuk dalam sholat, mulai cara wudhu kita perhatikan. Banyak yang tidak perhatikan rukun-rukun sholat, rukun-rukunnya wudhu. Yang banyak kita keliru, buka Quran. Quran mengajarkan wudhu dari jari-jari hingga ke siku. Prakteknya kameneh. Quran mengajarkan basuh dari jari-jari ke siku. Berarti begini caranya. Tapi apa yang kita praktekkan? Buka keran dari siku ke jari. Sah tidak? Sah, tapi tidak sesuai yang diajarkan Nabi. Kalau dia wudhu dari siku ke jari, ya nilainya kira-kira 7. Kalau dia dari jari ke siku, nilainya 9. Maka
maka sempurnakan wudhu. Ada yang lebih parah lagi, wudhu sambil cerita. Ada lagi yang lebih parah, tertibnya itu wudhu, kanan dulu selesaikan, baru kiri lagi. Tidak usah pindah lagi ke kanan. Kalau kanan, kanan kiri, itu bukan tertib. Salah satu rukun wudhu ada yang disebut tertib. Apa itu? Mendahulukan yang dahulu, membelakangkan yang belakang. Ada lagi yang parah, wudhu. Ini anak muda sekarang, canggih. Sekarang Pak, leleng kulihat rambut anak muda. Dulu waktu ku kecil, ada tonji cukur bandang-bandang istilahku dulu di kampung. Itu yang kayak bandang saja di sini. Sekarang ada gotnya. Cukur itu anak muda ada gotnya di sini. Nabi kingangi bendrang. Aduh, gimana itu? Sudah mina kasih. Apa itu namanya? Nabi bilang anak muda? Pomade. Kita dulu minyak rambut di tanco. 2 jari diambil. Begitu kita upacara keluar semua keringat di sini jatuh-jatuh. Dulu zaman kecilku saya dulu. Sekarang apakah itu pamode apakah namanya itu? Biar nak kena angin tidak goyang-goyang. Saya sudah mendapat. Begitu mau sholat, nak pikir deh, ini tadi di salung ini 30.000. Mau wudhu, airnya apa? Wudhunya tidak nak kasih basah rambutnya, nak kasih begini saja. Dongo. Karena kau belajar dulu. Dan saya sekali rambutnya. Itu setan itu, Nabi siki. Hati-hati kok. Rusak patek lu, rusak ki. Jadi kalau mau khusus sholat, mulai dari wudhu. Perhatikan memang. Apalagi banyak kekeliruan kita. Basuh kaki. Begini caranya basuh kakinya. Anak muda milenial. La ilaha illallah. Perbaiki. Yang disunnahkan jari-jari tangan masuk ke jari-jari kaki. Tapi kita ambil praktisnya. Wajar puluhan tahun kita sholat, tapi sholat itu tidak membawa berkah dalam kehidupan kita. Sudah, anggapi bagus sudut tak? Ya? Sudah wudhu, mulai kita sholat. Nah, ketika sholat untuk bisa khusyuk, ini mata jangan seperti mata pencuri. Kan itu badai kamu paboya. Allahu Akbar. Jangan ketawa, serius orang ini bos. Kita ketawa karena kita begitu toh. Maka ketika sholat, Nabi menganjurkan mata lihat yang kita mau sujuti. Lihat yang kita mau sujuti. Jangan kita mau sholat, nah lihat semua. Kita juga Pak yang pergi berjamaah, pakai baju jangan banyak tulisannya. Apalagi di boko, kisah orang di belakang tak Pak. Nah baca ngase mintu baju tak, mau ki ruku, belum selesai imam, mau ki ikut, ndak dihafal, terpaksa dibaca semua mintu baju di depan tak. Persatuan Guru Republik Indonesia, Cabang Cambaya. Nah baca ngase ini. Habis mina baca baju kiri kanan depannya, apalagi? Nah cari lagi papan pengumuman. Keadaan keuangan Masjid Nurul Mu'min, saldo kas 70.000, bayar listrik 100.000. Nah baca semua, maka dianjurkan jangan mata kita melihat ke sana kemari, tapi lihat yang kita mau sujuti. Itu coba. Berikut supaya kita bisa khusyuk. Ketika sholat jangan terlalu banyak bergerak. Imam Syafi'i mengajarkan 3 kali di batasnya boleh bergerak. Kalau imam mazhab yang lain boleh. Maka jangki heran kalau di Masjid Nabawi atau di Mekah ada orang sholat Pak sambil goyang-goyang, sambil nak terima handphonenya. Bunyi handphonenya langsung nambil, nah lihat, langsung dimatikan. Kalau kita kan dibiarkan saja, akhirnya mengganggu. Bagus kalau nada panggilnya mengaji. Kalau nada panggilnya lagu dangdut, pandrak kita Pak. Ketika kita mau sholat, usahakan jangan terlalu banyak gerak. Maka Imam Syafi'i mengatakan lebih dari 3 kali sholatmu batal ketika lebih ke 3 kali bergerak. Misalnya menggaruk, misalnya gigi nyamuk. 1 itu, 2, naik lagi 3. Apalagi kalau punya di pekamannya.
Coba bayangkan apa yang terjadi. Bagaimana kita mau khusyuk sholat? Tangan kita semuanya bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cini ki poin jo itu. Ya. Nggak gerak tangannya, tapi kakinya saya kasih goyang. Ada juga yang sholat kayak kena angin sepoi-sepoi. Oh, balik kedo-kedo. Nah, ada tuh Allahu Akbar. Siapa ajar ki sholat seperti itu? Ayo, ayo jujur. Berapa tahun maki sholat? Lebih 10 tahun Ustadz. Bahkan ada yang sudah lebih 30 tahun. Ayo jujur. Nggak usah jawab sekarang, dalam hati. Pernah nggak bapak ibu membaca pedoman dan tuntunan sholat? Ayo nih. Lalu bagaimana kita sholat selama ini? Yang kita lihat itu Tommy kita ikuti. Tidak pernah kita baca pedoman sholat. Giliran kita beli alat elektronik, handphone, wah dibaca mulai halaman pertama sampai terakhir. Mana poin tulisan Indiana dibaca tuh gimana ndak ditauki. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Coba. Begitu kita sayangnya handphone, kita baca itu buku pedoman. Sementara sholat yang kita pakai 5 kali sehari semalam, yang kita gunakan sampai akhirat, tidak pernah kita baca buku pedomannya. Wajar kita sholat seada-adanya. Nah, coba. Jadi pulang nanti ini pikir cari buku tuntunan sholat.